Hi guys, welcome to my channel. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Ajeng yang suaranya false dan ngomongnya belepotan. Guys, ada di antara kalian yang sedang mudik nggak? Udah lama ye, kagak bisa pulang kampung. Hati-hati di jalan ya guys, dan jaga kesehatan. Bagi yang berpuasa, selamat menjalankan ibadah puasa yang tinggal beberapa hari lagi ini. Mudah-mudahan storytelling saya ini bisa menemani waktu mudik kalian ya guys. Atau juga bisa menemani waktu sahur, atau juga saat berbuka. Oke, kita mulai aja. Untuk kalian yang baru mampir di channel ini, saya sarankan untuk menonton video yang sebelum-sebelumnya agar tidak bingung dengan alur ceritanya. Bisa dicek di playlist ya guys. Saya juga mau mengingatkan kalau pembahasan light novel ini mengandung spoiler. Jadi kalau kalian gak suka spoiler dan gak suka cara saya membawakan cerita, silakan berhenti menonton dan gak usah ninggalin komen sampah. Kalau kalian bukan sampah, pasti mengerti maksud saya. Simple toh? Pembahasan kali ini akan kita mulai dari chapter 432 sampai dengan 434. Untuk kalian yang suka dengan gaya bercerita saya, jangan lupa pencet tombol subscribe, kasih like kalian, dan share ke teman-teman kalian ya guys. Tara, thank you. Mari cus. Terakhir, Chun Yo-won yang terseret pusaran air tidak sengaja menemukan benda pusaka yang sedang dicari-cari oleh Istana Es Laut Utara, yaitu sebuah tongkat Ice Cold. Yo-won mempelajari skill Ice Cold Heaven yang terukir pada bola kristal yang ada pada tongkat tersebut. Setelah itu, Yo-won pun berusaha untuk keluar dari pusaran air. Sementara itu, percekcokan antara Dan Ju-chon, wakil raja, dan keponakannya Dan Baek-hyun semakin memanas. Tentu saja Dan Ju-chon dan Mo Yong-kang merasa lega karena mengira Yo-won sudah mati. Di saat hampir saja terjadi perang saudara, Chun Yo-won muncul dengan cara yang epik. Mengetahui dirinya nggak akan bisa menang melawan Demon God, Dan Ju-chon mengubah strategi dan memohon pada Yo-won untuk mengabulkan dua permintaannya dengan bayaran pemutusan aliansi Istana Es Laut Utara dan Force of Justice. Dan Ju-chon meminta Yo-won untuk tidak ikut campur urusan Istana Es Laut Utara, dan dia juga meminta tongkat pusaka yang dipegang oleh Yo-won untuk dikembalikan padanya dengan alasan tongkat tersebut adalah pusaka peninggalan raja pertama dari Istana Es Laut Utara. Namun Dan Baek-hyun menghentikannya. Di saat mereka ribut siapa yang pantas memiliki tongkat pusaka yang mampu memilih sendiri siapa tuannya, tiba-tiba Yo-won berkata, "Kan gue yang nemuin tongkatnya, jadi gue dong yang jadi raja sesungguhnya di sini." Setelah Dan Ju-chon dan Dan Baek-hyun gagal dalam pembuktian diri, siapa sih yang pantas jadi raja? Yo-won malah tersenyum dengan licik, karena tindakan mereka berdua malah membuat Yo-won semakin terlihat sebagai raja yang sesungguhnya. Dan mulai detik itu, Istana Es Laut Utara sekarang berada di bawah kultus iblis. Sudah sebulan sejak Chun Yo-won mengumumkan kalau Istana Es Laut Utara telah berada di bawah kultus iblis. Istana Es telah menjadi reruntuhan dan terendam air danau. Istana yang telah diturunkan dari generasi ke generasi selama ratusan tahun itu telah runtuh dan untuk membangunnya kembali bukanlah hal yang mudah. Untuk sementara mereka pindah ke bagian timur pulau dan berusaha membangun istana mereka kembali. Tetapi membangun sesuatu dari awal sangatlah sulit. Setengah dari pulau itu telah terendam oleh air. Jadi bagaimana mereka bisa membangun istana yang baru? Terdapat beberapa orang yang berdiri di atas bukit, sedang memperhatikan pasukan dengan mantel putih yang sedang bahu-membahu membangun istana. Mereka adalah para elders dan Dan Baek-hyun. Dan Baek-hyun terkesima melihat ke tempat di mana tadinya adalah tempat bekas reruntuhan istana es yang terendam air danau. Dan Baek-hyun ngebatin, apa bisa gue bisa mencapai level itu jika terus-menerus berlatih? Wajar aja Dan Baek-hyun berpikir begitu. Lubang besar yang diciptakan Yo-won karena sky flash-nya yang tadinya terendam air, sekarang telah membeku tanpa ada jejak air sedikit pun. Chun Yo-won lah yang membuatnya seperti itu. Kayaknya Yo-won emang benar bukan manusia, pikir si Dan Baek-hyun. Baek-hyun masih mengingat bagaimana Chun Yo-won membekukan air danau yang menenggelamkan reruntuhan istana.
Chun Yo-won menciptakan pedang es yang sekeras cold steel, membekukan lubang yang berisi air itu dengan memancarkan chi dingin bersamaan dengan sky flash. Karena itulah, mereka bisa mulai membangun istana lagi. Saat ini Dan Baekhyun telah menjadi Raja Istana Es Laut Utara. Awalnya Baekhyun mengira Chun Yo-won sudah melupakan janji mereka dan merebut Istana Es Laut Utara. Namun di hadapan para dewan, Chun Yo-won membuat pengumuman yang mengejutkan. Chun Yo-won mengumumkan kalau dia akan mengangkat Dan Baekhyun menjadi muridnya dan mewariskan skill Ice Cold Heaven padanya. Baekhyun dan para elders melongo saking kaget plus bingung. Nggak sampai di situ saja, Yo-won juga menyatakan kalau dirinya mundur dari posisi raja dan menyerahkan posisi itu pada muridnya Dan Baekhyun. Meskipun para elder dan anggota Dewan Istana telah mengetahui kalau tongkat pusaka Ice Cold telah memilih Yo-won sebagai pemiliknya, namun mereka sangat gembira mendengar orang luar nggak jadi pemimpin mereka. Sepertinya Yo-won memang sudah merencanakan ini semua. Salah satu elder bertanya apa hari ini Baekhyun ada kelas. Karena sejak menjadi murid Yo-won, Baekhyun diajari skill Ice Cold Heaven. Tapi hari ini adalah hari di mana Dan Ju-chon akan diinterogasi. Salah satu elder bertanya kenapa Baekhyun gak minta Dan Ju-chon dibunuh saja. Tentu saja sebagian besar elder menginginkan Dan Ju-chon untuk dihabisi. Namun elder Sol Yong-gu yang ditahan dengan menotok titik darahnya berkata kalau Dan Ju-chon dibunuh maka akan timbul timbal balik dari orang-orang yang mendukung Dan Ju-chon. Permasalahannya di sini masih banyak orang-orang yang mendukung Dan Ju-chon. Dan ucapan Dan Ju-chon menimbulkan riak yang besar. Sampai akhir Dan Ju-chon menolak untuk berada di bawah kultus dan meminta Yo-won untuk membunuhnya saja. Dan orang-orang yang mengikutinya pun mengikuti Dan Ju-chon meminta untuk dibunuh saja. Mo Yong-kang dan Jegal So-hee mengira Yo-won akan membunuh mereka. Namun Yo-won gak melakukannya. Yo-won hanya berkata, "Gue bukan penduduk asli tempat ini. Kalau gue bunuh Dan Ju-chon sekarang, apa lu dan orang-orang lu bisa menghadapi konsekuensinya?" Dan Baekhyun gak bisa merespon ucapan Yo-won. Memang benar saat ini Istana Es memang berada di bawah kendali Yo-won. Tapi saat Yo-won pergi dari situ pasti akan timbul pemberontakan. Saat itu Baekhyun mengikuti nasihat Yo-won. Meski tetap masih ada beberapa elder yang tidak setuju, namun saat itu tidak ada solusi yang lebih baik. Dan hari ini adalah penentuannya. Gak ada yang tahu alasan Yo-won akan menginterogasi Dan Ju-chon untuk yang terakhir kalinya. Sementara itu di tempat lain, di tengah-tengah lokasi pembangunan Istana Es yang baru, yang penuh dengan barak-barak pekerja, hanya ada satu bangunan yang terbuat dari es. Itu adalah penjara es yang dibangun oleh Yo-won yang menggunakan skill Ice Cold Heaven. Dan Ju-chon menyadari kalau skill itu memang asli, karena chi dingin gak bisa diciptakan setingkat itu. Mereka memang beruntung skill itu bisa ditemukan kembali, tetapi sepertinya sangat mustahil untuk dipelajari. Apa Lord Chun bisa mempelajarinya karena dia telah melebihi limit manusia, pikir Dan Ju-chon. Lord Chun memang seorang monster. Dan Ju-chon mengira dia akan segera mati karena suhu dingin yang luar biasa. Tiba-tiba pintu masuk ke dalam penjara es itu terbuka dan seseorang masuk ke dalam ruangan itu. Meski sulit melihat dengan jelas siapa orang itu karena cahaya di belakangnya, tetapi melihat siluet seseorang berambut panjang, dan Ju-chon bisa menebak kalau orang itu adalah Lord Chun. The Lord Kultus Iblis Chun Yo-won sudah mengunjunginya 3 hari yang lalu. Namun entah kenapa, atmosfernya berubah drastis. Berhadapan dengan Yo-won yang gak melakukan apa-apa membuat Dan Ju-chon kesulitan bernafas. Ternyata Lord Chun sudah berhasil menyerap inti naga. Dia menggigit bibirnya. Dia nggak tahu kalau inti naga yang memiliki energi yang luar biasa besar itu bisa diserap dalam waktu sesingkat ini. Sebelum menyerap inti naga aja, Yo-won udah kayak monster. Dia nggak bisa membayangkan sekarang Yo-won udah kayak apa. Yo-won berjalan mendekati Dan Ju-chon dan melepaskan totokannya kemudian berkata kalau mereka sudah menemukan tubuh Wong Sang-ho, seorang elder yang menghilang saat itu dan dituduh sebagai orang yang mencuri salah satu kepala naga yang ada di dekat
tempat pasukan kultus berada saat itu. Dan Juchon mengelak dan berkata kalau bukan Won Sang-ho yang mencurinya, namun dia pun tidak punya bukti kalau bukan eldernya yang melakukan hal itu. Untungnya, salah satu pasukan istana es Laut Utara menemukan tubuh Won Sang-ho yang sudah membeku. Dan Juchon berkata bisa saja Force of Justice yang mencurinya. Itu memang masuk akal. Bisa juga pasukan Blood God Six Martial. Tetapi mereka baru menyadari kalau beberapa orang dari pasukan Force of Justice ada yang menghilang juga, yaitu Letnan Mak Wijong dari pasukan Black Shadow dan beberapa orang lainnya. Mo Yong Kang dan Jegal Sohee berusaha menjelaskan kalau Letnan Mak Wijong seharusnya pergi duluan untuk mengambil inti naga saat itu. Tetapi karena mereka nggak menemukannya di gua bawah tanah meskipun mereka berseteru dengan Blood God Six Martial, posisi Force of Justice jadi yang paling dicurigai. Tetapi Chun Yo-won gak berpikir kalau Force of Justice yang mencurinya, karena beberapa tubuh dari beberapa orang yang menghilang itu sudah ditemukan. Yang mengejutkan, beberapa tubuh dari pasukan Black Shadow ditemukan 2 hari yang lalu, sekitar 100 mil ke arah tenggara. Orang-orang menemukan beberapa mayat yang telah dimakan oleh binatang. Mayat itu sudah hampir hancur, namun ada sesuatu yang gak bisa disembunyikan. Di tubuh beberapa mayat itu terdapat jejak skill klan Blood God Six Martial. Mata Jan Juchon bergetar mendengar siapa yang mencuri salah satu kepala naga itu, ya si Blood God Six Martial. Sementara itu di tempat lain, tepatnya di Gunung Merah Lhasa, kuil Potala terletak di pegunungan Lhasa di atas ketinggian 12.139 kaki. Kuil Potala dikenal sebagai tempat keramat Bodhisattva. Masih menjadi misteri bagaimana kuil tersebut dapat dibangun di tempat setinggi itu. Bangunan yang terbuat dari batu granit dan kayu itu memiliki dinding luar berwarna putih dan atap berwarna merah gelap. Pemandangan menakjubkan itu selalu membuat siapapun yang melihatnya merasa kagum. Namun saat ini hal itu tidak terjadi. Kuil Potala dibagi menjadi 2 bagian, kuil putih dan kuil merah. Dalai Lama adalah pemimpin kuil merah yang bertugas mengurus dan mengadakan upacara keagamaan. Di kuil merah yang selalu terdengar para biksu membaca sutra, sekarang telah hilang. Setengah kuil itu sudah hancur akibat perang yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Dan di tengah-tengah bangunan itu terdapat ribuan tubuh para biksu yang sedang dibakar. My God. Seorang pria berperban menggelengkan kepalanya mencium bau daging yang terbakar. Di antara tubuh-tubuh yang mulai gosong itu ada beberapa kelereng putih bersinar. Kelereng itu adalah sarira atau kelereng pusaka yang mengeluarkan sinar misterius. Kuil Potala penuh dengan para biksu. Saat jasad Dalai Lama dibakar oleh si pelaku pembunuhnya, kelereng yang keluar dari tubuhnya sama jumlahnya seperti yang dikeluarkan 10 orang biksu. Jadi si kelereng itu tuh kayak semacam kayak relik gitu guys. Jadi masing-masing biksu itu karena mempelajari aliran tertentu, dia jadi kayak memiliki kelereng-kelereng gitulah, nggak ngerti juga ya di sini. Itu membuktikan betapa kuatnya Dalai Lama. Namun Dalai Lama yang kuat itu pun hanya bisa bertahan dari 3 serangan teknik pedang si pelaku, kemudian mati. Saat ini si pelaku pembunuhan sudah mengurung dirinya di kamar Dalai Lama di kuil putih selama 2 hari untuk menyerap inti Spirit Beast. Tiba-tiba seekor elang mendekati pria perban itu dan mendarat di tangan pria yang menyodorkan tangannya. Ada tabung kecil terikat di kakinya yang berisi sebuah surat. Saat surat itu dibuka, isinya kosong. Pria perban itu sudah terbiasa dengan surat itu. Dia mengeluarkan botol berisikan cairan khusus dan diteteskan pada kertas surat itu. Kertas surat itu berubah menjadi hitam di beberapa bagian dan menyebar. Pria perban itu terkejut dengan isi suratnya. Tanpa menunggu lagi, pria perban itu langsung melesat menuju kuil putih ke kamar Dalai Lama yang berada di basement. Setelah menuruni tangga, terlihat sebuah pintu besar yang tebal.
Pria perban itu menelan ludahnya dan mempersiapkan hatinya dulu, baru kemudian mengetuk pintu dengan hati-hati. Setelah beberapa ketukan, pintu kamar itu terbuka dan udara dingin menerpa pria perban itu. Pria perban itu melangkah masuk sambil gemetaran dan melihat sekeliling ruangan itu yang sudah membeku seperti di wilayah Istana Es Laut Utara. Sorry ya guys kalau ada suara-suara ya orang-orang ketawa gitu, soalnya di sini ribut banget dah, udah mau lebaran nih. Di tengah-tengah ruangan itu terdapat seekor burung raksasa yang lehernya sudah putus. Burung itu satu dari 5 spirit beast yang ada di dunia ini yang disebut Karkas the Great Bird, yang bisa berubah menjadi ikan raksasa kalau dia masuk ke air. Pria perban itu mencari-cari seseorang dan menemukan seorang pria parubaya yang sedang bermeditasi di atas mayat Great Bird. Dia adalah Blood Lord. Cidingin yang kental terpancar dari tubuhnya. Sepertinya Blood Lord berhasil menyerap inti Great Bird hanya dalam waktu 2 hari. Pria perban itu panik karena dia bingung bagaimana caranya menyampaikan pesan yang baru saja dia terima. Karena seharusnya nggak ada masalah untuk urusan yang satu itu. Tetapi dia nggak bisa membayangkan kalau rencana mereka yang satu itu pun gagal. Saat pria perban itu masih ragu-ragu, Bloodlord berkata kalau dia sudah bilang untuk jangan mengganggunya, kecuali ada hal yang penting. Pria perban itu langsung berlutut dan bersujud di hadapan Bloodlord yang menanyakan ada masalah apa lagi. Dengan ketakutan, pria perban itu memberikan pesan yang baru dia terima. Kalau pasukan Slaughterblade dan pasukan Spirit telah mati semua. Setelah ucapannya selesai, tubuh pria perban itu terangkat dan melayang ke arah Blood Lord. Dengan kemarahan yang luar biasa, Blood Lord bertanya apa mereka nggak bisa memusnahkan pasukan Istana Es Laut Utara dan juga Dragon Turtle. Pria perban itu berkata dengan susah payah kalau bukan seperti itu, karena masih ada tersisa 2 master dan beberapa pasukan yang masih hidup. Blood Lord mencengkram leher pria perban itu dan berkata, jadi maksud lu mereka gagal? Dengan susah payah, pria perban itu berkata kalau Demon God ada di Istana Es Laut Utara. Mendengar itu, cengkraman tangan Blood Lord di leher pria perban itu melemah. Pria perban itu melanjutkan kalau bukan karena Demon God, mereka pasti sudah bisa memusnahkan pasukan Istana Es Laut Utara dan membawa inti naga. Tetapi Pangeran Istana Es pergi ke Kultus dan meminta bantuan mereka. Itu sebabnya pasukan Blood God Six Martial bentrokan dengan Demon God dan mereka hanya bisa membawa salah satu kepala naga saja. Belum selesai pria perban itu bicara, dia sudah terlempar ke samping. Kekuatan lemparan itu sangat kuat, membuat pria perban itu muntah darah. Gak peduli dengan keadaan anak buahnya, Blood Lord berdiri dan bergumam dengan marah. Jangan-jangan Demon God juga mengincar 5 Spirit Beast. Banyak para pelajar yang memiliki buku berjudul Three Great Books. Salah satunya adalah The Moral Sutras of Heaven. Itu adalah buku yang menceritakan tentang berbagai macam legenda dan cerita-cerita aneh dari masa lampau. Bisa juga disebut Spirit Book yang terdiri dari 108 halaman. Di dalam buku itu disebutkan berbagai macam buku lainnya, seperti The Book of Rites dan The Five Classics sebagai referensi yang menceritakan tentang 5 Spirit Beast seperti Imogi, Kilin, Phoenix, Dragon Turtle, dan lainnya. Makhluk-makhluk itu hanyalah sebuah legenda dan tidak disebutkan apakah para Spirit Beast itu beneran ada atau tidak. Namun 5 Spirit Beast yang diceritakan dalam The Moral Sutras of Heaven berbeda. Sepertinya penulis buku itu sudah pernah melihat 5 Spirit Beast secara langsung dan menggambarkan ke-5 Spirit Beast dengan sangat detail. Diceritakan bahwa kemunculan pertama ke-5 Spirit Beast di Jianghu adalah pada masa 3 kerajaan berdaulat dan 5 kaisar. Spirit Beast bukanlah makhluk yang bisa ditemukan begitu saja, tetapi saat salah satunya muncul hanya terjadi pada pergantian dinasti. Sementara Spirit Beast seperti Kilin Api dan Dragon Turtle bersifat buas dan ganas dan membantai manusia.
Spirit Beast yang lain lebih fokus pada mengumpulkan kekuatan spiritual karena tujuan mereka adalah untuk bisa kembali ke surga, tempat mereka seharusnya berada. Contohnya Imogi atau Fengbo, yang sebentar lagi bakal muncul ya guys si Fengbo ini. Informasi penting tertulis pada halaman terakhir buku itu, yang menceritakan secara detail, tetapi kebanyakan hanyalah pengetahuan yang sudah diwariskan secara umum. Namun seseorang menanggapi apa yang tertulis di buku itu sebagai sebuah kebenaran dan membuat Jiang Hu menjadi kacau. Seseorang itu adalah Kaisar Qin. Diceritakan bahwa seorang pendeta bernama Xiao Bek memimpin ribuan prajurit pergi ke Jiang Hu untuk menemukan 5 Spirit Beast untuk memenuhi perintah dari Kaisar Qin. Di dalam buku itu tertulis kalau Xiao Bek dan Kaisar pun menghilang di Jiang Hu. Tetapi dituliskan juga kalau Xiao Bek berhasil menemukan The Great Bird dan memutuskan untuk menyembunyikannya karena dia mengetahui kalau Kaisar Qin telah berubah menjadi seorang tiran yang mencoreng keluarga kekaisaran Qin. Di sini yang dimaksud Kaisar Qin adalah Kaisar Qin Shi Huang ya guys, dari Cina. Jadi atau bisa juga disebut sebagai Qi Xin Huangdi. Dia terkenal sebagai kaisar yang bijaksana dan menemukan berbagai kebudayaan seperti mata uang, tembok besar Cina juga dia yang bangun dan lainnya. Jadi istilahnya Cina itu menjadi lebih maju di saat kerajaan, di saat masih dalam bentuk kerajaan itu karena si Qin Shi Huangdi ini. Dan dia adalah kaisar Cina pertama yang menyatukan daratan Cina yang tadinya terpisah menjadi 7 kerajaan besar. Jadi dia kayak menaklukkan semua ke-6 negara lainnya dan menjadikan satu, kemudian mendirikan dinasti yang disebut sebagai dinasti Qin. Namun semakin lama dia jadi takut akan kematian dan berubah menjadi kaisar tiran yang terobsesi dengan keabadian. Koreksi ya guys kalau misalnya ada salah, kalian bisa baca di Wikipedia sih. Kalian tahu kan pasukan terakota yang ditemuin tuh yang ditemuin di Cina tuh yang banyak patung-patung prajurit yang jumlahnya ribuan. Nah, itu adalah pasukan si Qin Shi Huangdi ini karena memang dia tuh terkenal juga memiliki pasukan militer yang kuat. Kalau kalian pengen tahu cerita lengkapnya tapi nggak mau baca kayak Wikipedia, kalian bisa baca ini guys, komik guys, manga, judulnya itu Kingdom, karya Yasushi Sahara. Boleh nggak sih nyebut ini? Udahlah, bodo amat. Kalau kalian suka manga yang genrenya perang-perangan pasti bakal suka banget. Gue juga suka banget guys, itu keren banget manganya. Coba cari, judulnya Kingdom. Oke, kita balik lagi. Kita balik ke kuil Potala ya guys. Tepatnya di kamar Dalai Lama di kuil putih. Di meja kerja terdapat 4 dokumen yang berbeda. Salah satunya adalah sebuah peta yang menunjukkan pada lokasi kuil Potala dan di ujung kanan bawah terdapat tulisan milik kaisar. Dokumen-dokumen tersebut adalah milik si pendeta Xiao Bek. Seluruh ruangan itu dipenuhi oleh energi yang menyesakan. Pria perban itu terlihat seperti akan mati, tapi dia berusaha nggak menunjukkan rasa takutnya. Karena kemurkaan Blood Lord tidak bisa dihindari meski kau sudah mati sekalipun. Beberapa tahun belakangan ini, semua rencana mereka telah gagal dan sekarang adalah yang paling parah. Nggak aneh kalau sekarang Blood Lord membunuhnya dalam rasa marahnya. Tiba-tiba Blood Lord bergumam, pertama inti Kilin dan sekarang inti Dragon Turtle. Pria perban itu diam saja. Kalau sekarang dia memberi banyak alasan gak berguna, dia pasti akan langsung mati. Blood Lord mengangkat tangannya dan sebuah peta di atas meja melayang ke arahnya. Di dalam peta tersebut terdapat lokasi-lokasi yang telah ditandai Istana Es Laut Utara, Kekaisaran, dan lainnya. Itu adalah lokasi di mana Spirit Beast berada. Sambil berteriak kalau semuanya jadi nggak berguna, Blood Lord mengepalkan tangannya dan peta tersebut terbakar. Blood Lord dengan mata merah karena amarah menatap pria perban itu dan berkata kalau dia akan memberi satu kesempatan lagi. Jadi pria perban itu harus pergi ke Gunung Changbai dan dapatkan inti Spirit Beast yang ada di sana. Pria perban itu terkejut dan ragu-ragu yang membuat Blood Lord tambah murka dan berteriak, "Lu pikir gue mau biarin satu-satunya Spirit Beast yang tersisa diambil sama Lord Kurtus juga?" Blood Lord memukulkan tangannya ke meja dan meja itu langsung hancur. Pria perban itu berkata dengan hati-hati kalau pintu masuk ke Gunung Changbai dijaga oleh orang itu.
dan Bloodlord sendiri sudah tahu mengenai ilmu bela diri orang itu. Kemunculan pertama Bloodlord adalah 20 tahun yang lalu. Target pertama mereka adalah Spirit Beast yang memiliki kekuatan angin di arah timur laut pegunungan Changbai. Namun, bahkan sebelum memasuki pegunungan Changbai, lebih tepatnya di pintu masuknya, pasukan mereka telah dikalahkan dengan telak oleh orang itu dan terpaksa harus mundur. Setelah hari itu, Bloodlord telah berlatih selama 20 tahun. Meski saat ini Bloodlord telah mencapai level Divine Master, tapi dia nggak pernah menyebut Gunung Changbai karena kekalahan telaknya saat itu masih membekas di hatinya. Orang itu yang dimaksud itu Archui, guys. Bentar lagi nih guys, kita sampai ke sana. Kayaknya di chapter ini deh. Pria perban yang bernama Huang Hol itu tertarik lagi ke cengkraman Bloodlord. Padahal dia berusaha menghindari kemarahan Bloodlord, tapi sepertinya dia malah membuat Bloodlord tambah murka. Bloodlord berkata dengan marah, "Memangnya siapa yang suruh lu buat ngabisin orang itu?" Kenyataan kalau The Lord Kultus mengincar inti Spirit Beast, artinya Yowun bakal mengincar yang lainnya untuk mendapatkan hidup abadi. Udah pasti Yowun bakal pergi ke Gunung Changbai. Jadi harusnya Huang Hol ngerti apa maksud perkataan Bloodlord kan? Huang Hol terkejut karena dia ngerti apa maksud dari perkataan Bloodlord. Maksudnya si Bloodlord mau ngadu Yowun sama orang itu guys, sama si Archui. Di tempat lain, tepatnya di penjara es Istana Es Laut Utara, tongkat emas yang merupakan pusaka Istana Es Laut Utara berubah menjadi armor emas yang menutup bagian dada dan punggung. Dan Juchon, mantan wakil raja, syok melihat perubahan itu. Dan Juchon terkesima dan berkata, jadi ini kekuatan tersembunyi dari tongkat emas pusaka itu. Yowun mengangguk. Tadinya Dan Juchon berdebat dengan Yowun soal Yowun yang menemukan tongkat pusaka itu hanyalah kebetulan semata. Dan Yowun bisa menjadi pemilik tongkat itu karena dia yang duluan nemuin tongkat tersebut, masih keras kepala dia. Namun, bahkan di catatan peninggalan leluhur mereka pun tidak disebutkan mengenai kekuatan rahasia tongkat emas pusaka itu yang bisa berubah menjadi sebuah armor. Itu artinya nggak ada seorang pun dari leluhurnya yang menemukan kekuatan rahasia ini. Nggak ada seorang pun yang benar-benar bisa menggunakan tongkat tersebut. Satu-satunya yang ditemukan oleh leluhurnya adalah tongkat tersebut menyimpan skill Ice Cold Heaven yang terukir di tongkat itu. Ini maksudnya leluhurnya selain si Danyong ya, yang katanya membuat si tongkat ini. Loh, jadi tongkat itu bisa memilih siapapun yang berhak memilikinya, meskipun orang itu bukan dari keluarga Dandong. Dan Juchon jatuh berlutut. Kenyataan itu lebih membuatnya syok daripada saat dia tahu kalau Yowun adalah orang yang dipilih oleh tongkat pusaka. Leluhurnya Danyong pasti sangat kecewa melihat keturunannya saat ini. Mungkin memang harus orang luar yang memiliki tongkat pusaka tersebut. Dan Juchon yang putus asa menatap pada armor emas itu. Saat itulah Yowun berkata, kalau Dan Juchon mau mati, dia akan memegang kepala Dan Juchon saat ini juga. Tapi Yowun punya saran. Mendengar itu Dan Juchon bingung. Saran. Yowun meneruskan, mungkin bagi Dan Juchon menguasai Istana Es Laut Utara adalah tujuan akhirnya. Tapi untuk Yowun ini baru permulaan. Mata Dan Juchon melebar. Permulaan. Jangan-jangan tujuan Lord Chun adalah untuk menjadi yang terkuat dan menguasai semuanya. Memang rasanya sayang banget untuk Yowun yang memiliki kemampuan untuk menjadi raja hanya terpentok di gelar salah satu 5 pendekar terkuat sebulin. Yowun melanjutkan, apa Dan Juchon sudah puas hanya menjadi raja di Istana Es Laut Utara saja? Mendengar pertanyaan itu Dan Juchon terkejut. Tapi memang itulah impiannya, karena selama ini bagi orang-orang dia selalu dianggap sebagai pilihan kedua. Namun kata-kata berikutnya yang diucapkan Yowun membuatnya tambah syok. Jika kau mau bersumpah setia kepadaku dan mengikutiku, aku akan memberimu posisi sebagai penguasa wilayah utara. Dan Juchon kaget karena itu artinya dia tidak akan terikat dengan Istana Es Utara lagi, melainkan menjadi orang yang menguasai keseluruhan wilayah utara. Dan Juchon gak pernah memikirkan sejauh itu. Untuknya bisa mencapai level Supreme Master saja sudah memuaskan. Ambisinya hanya sebatas itu saja. Ada percikan api di dalam dirinya yang mulai terbakar lagi. Armor emas itu berubah kembali menjadi tongkat pusaka emas.
Chun Yo-won menggenggam tongkat itu dan menyerahkannya pada Dan Ju-chon dan berkata, kalau tongkat itu adalah simbol dari apa yang disarankannya tadi. Seperti kerasukan, Dan Ju-chon langsung menggenggam tongkat pusaka itu. Yang mengejutkan, tongkat yang tadinya menolaknya sekarang tidak menolaknya. Mata Dan Ju-chon yang sekarang menatap tongkat pusaka itu kembali hidup. Dan Ju-chon menatap Demon God yang ada di hadapannya dan berpikir kalau orang ini sudah menyalakan kembali semangatnya. Dia memang gak tahu apa Demon God akan menjadi yang terkuat sewulin atau tidak. Tetapi semangat untuk bangkit kembali telah berkobar dalam diri Dan Ju-chon. Dengan semangat hidup kembali di kedua matanya, Dan Ju-chon berlutut dengan satu kaki dan bersumpah setia pada Chun Yo-won. Dengan wajah tersenyum, Chun Yo-won memberikan posisi The Great Elder ketiga dan kepala akademi cabang Jianghu. Dan Ju-chon langsung merespon dengan menggenggam erat tongkat pusakanya. Saat ini di dalam kultus iblis yang dipimpin oleh Yo-won, terdapat 3 Great Elder, yaitu Great Elder pertama Moon Ran-yong, Great Elder kedua Wang Jing, dan Great Elder ketiga Dan Ju-chon. Apa yang akan terjadi kalau seantero Wulin tahu Chun Yo-won membuat seorang lagi pendekar Supreme Master sebagai bawahannya? Pasti bakal heboh. Ini pertama kalinya Chun Yo-won membeberkan ambisinya. Menurutnya sekarang gak masalah. Yo-won menatap pada tongkat pusaka yang ada di genggaman Dan Ju-chon dan teringat kembali ke kejadian sebelumnya. Saat itu Yo-won sedang memasukkan energi dingin pada tongkat pusaka itu mulai dari level 1. Karena Yo-won sudah memiliki energi yin, jadi nggak sulit untuk yang mempelajari energi dingin sampai level 4 tanpa hambatan. Kalau Dan Yong, orang yang menciptakan Chi dingin tahu, mungkin Dan Yong akan syok. Saat Yo-won akan memasukkan energi level 5, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Cahaya terang tiba-tiba muncul dari tongkat pusaka tersebut. Kemudian Yo-won seperti tersedot ke tempat yang gelap. Bagi Yo-won ini bukan yang pertama kalinya. Hal yang sama pernah terjadi saat dia menemukan pedang iblis langit. Di kegelapan itu Yo-won melihat sebuah penglihatan yang lain, jadi kayak video gitu guys. Ada seorang pria parubaya yang mengenakan mantel bulu putih sedang menaklukkan seekor burung raksasa di Istana Es Laut Utara. Pria parubaya itu mengalahkan Great Bird dalam waktu setengah jam dan menusukkan tongkat emas ke jantung burung tersebut. Energi luar biasa keluar dari burung itu dan mengalir masuk ke dalam tongkat emas itu. Hal yang sama pun terjadi saat Chunma generasi pertama menusukkan pedang iblis langit ke jantung Imogi setelah memenggal kepalanya. Disitulah Yo-won menemukan kekuatan tersembunyi tongkat emas tersebut. Satu-satunya alasan kenapa tongkat emas itu mengeluarkan energi Chi dingin yang sangat kuat, yaitu karena tongkat tersebut menyerap energi spiritual Spirit Beast Great Bird. Yo-won pun menyerap energi murni Great Bird yang tersimpan di dalam tongkat itu setelah menyerap energi Dragon Turtle. Energi itu terserap dengan baik dan tersimpan bersamaan dengan energi lainnya dalam tubuh Yo-won. Setelah menyerap semua energi spiritual dalam tongkat emas itu, tongkat tersebut terpecah dan berubah menjadi armor emas. Yo-won berpikir ada yang aneh di sini. Dia pun meminta Nano untuk menganalisis tongkat tersebut dan diketahui kalau mineral yang menjadi bahan pembuatan tongkat tersebut sama seperti pedang iblis langit. Mineral tersebut bukan berasal dari bumi. Yo-won pun teringat Baekhyun pernah cerita kalau leluhurnya menemukan batu meteor dan mengubahnya menjadi sebuah tongkat bercampur emas, yang artinya pedang iblis langit juga pasti terbuat dari mineral yang sama. Ini suatu kebetulan saja apa gimana sampai-sampai dua senjata yang terbuat dari mineral yang sama jatuh ke tangan Yo-won. Yang pasti karena energi spiritual Great Bird sudah diserap oleh Yo-won, orang lain jadi bisa menyentuh tongkat emas tersebut. Makanya Yo-won kasihin deh itu tongkat ke Dan Ju-chon tanpa ragu, toh udah diambil ini kekuatan spirit beast-nya. Lagi pula dia sudah punya nano armor, jadi dia nggak butuh armor lainnya. Yang penting dia nggak akan menyia-nyiakan bakat yang dimiliki Dan Ju-chon yang sedang menatap tongkat yang digenggamnya dengan mata berbinar-binar. Saat itulah Hubung memasuki penjara es itu dan berkata dengan buru-buru kalau Great Lord sudah bangun. Great Guardian Maragium selalu berada di sisi Chun Yo-won setiap saat. Namun saat dia ada waktu luang, Maragium selalu mengunjungi klinik dan mengecek kondisi The Great Lord Chun In-ji yang sedang berada dalam keadaan koma. Bangunan pertama yang dibangun oleh pasukan Istana Es adalah klinik
dan pondok-pondok untuk beristirahat. Itu adalah hal yang wajar, mengingat jumlah korban tidak sedikit. Ada satu bangunan terpisah yang dibangun oleh Six Swords. Di dalamnya terdapat pria tua yang wajahnya penuh dengan keriput, sedang terbaring di tempat tidur. Kejutan listrik yang diberikan Yowun telah membakar seluruh rambutnya, alis, dan juga jenggotnya. Tetapi kewibawaan sebagai mantan The Lord Kultus Iblis tidak menghilang. Maragyo menatap sedih pada Chun Inji. Bagi Maragyo, Chun Inji adalah The Lord pertama yang diikutinya, jadi dia tetap memanggilnya The Lord. Hubong yang ada di situ tidak protes mendengar Maragyo tetap memanggil Chun Inji dengan sebutan Lord. Hubong bisa memakluminya. Hubong berkata sepertinya mereka harus secepatnya kembali ke Gunung Selaksa. Kondisi Chun Inji belum stabil meskipun Maragyo dan Chun Yowun telah mengalirkan energi mereka pada Chun Inji untuk menormalkan kembali energi tenaga dalamnya yang kacau. Tetapi masih belum ada tanda-tanda Chun Inji akan bangun. Anggota Istana Es Laut Utara pun tidak bisa menemukan penyebabnya. Yowun berpikir mungkin ini karena kelabang yang ada di kepala Chun Inji saat itu. Toh si Chun Yujong juga mengalami kayak sakit jantung kan. Gara-gara reverse blood itu ya pokoknya teknik darah pembalik itu. Memang Yowun telah berhasil memusnahkan kelabang berkat bantuan Nano, tetapi sepertinya kelabang itu sudah lama berada di otak Chun Inji. Mungkin ada efek sampingnya. Dibutuhkan waktu berbulan-bulan untuk Chun Yujong sadar dari komanya ya kan, waktu itu tuh bapaknya dia. Jadi kapan Chun Inji akan bangun semuanya masih belum bisa ditebak, apalagi si Chun Inji kan yang udah lama banget gitu, kayaknya udah sekitar 20 tahunan kan ada kelabang di kepalanya. Chun Yowun memutuskan akan segera kembali ke Gunung Selaksa setelah menyerap inti dari Dragon Turtle. Maragyo berharap Chun Inji segera bangun karena ada banyak yang ingin ditanyakannya dan juga ingin diceritakannya. Bahwa sekarang 6 sekte sudah tidak berkuasa lagi dan mereka jadi takut pada The Lord yang sekarang. Maragyo menitipkan Chun Inji pada Hubong yang mengiyakan. Namun saat dia akan pergi, tiba-tiba Chun Inji terbatuk-batuk dan sadar dari komanya. Maragyo membantu Chun Inji duduk dan menanyakan keadaannya. Chun Inji yang baru tersadar masih sedikit linglung dan menatap Maragyo dengan bingung. Maragyo memerintahkan Hubong yang terkejut untuk pergi menemui Yowun dan menginfokan keadaan Great Lord. Hubong langsung melesat keluar. Chun Inji masih terbatuk-batuk, namun dia berkata kalau dia nggak menyangka akan bertemu dengan Maragyo lagi. Maragyo khawatir dengan keadaan Chun Inji dan syok melihat darah di sudut bibir Chun Inji. Namun Chun Inji menenangkan Maragyo dan mulai bermeditasi untuk mengendalikan tenaga dalamnya. Gak lama kemudian ada cahaya emas yang terpancar dari tubuh Chun Inji, yang adalah sesuatu yang berbeda dari kultus iblis. Maragyo syok dan bingung. Dia tahu itu apa karena pernah melihatnya sebelumnya. Itu adalah energi dari aliran atau ajaran Buddha Shaolin, Reverse Health Preservation. Itu adalah teknik tertinggi yang hanya biksu agung dari kuil Shaolin yang bisa mempelajarinya. Bodhidharma yang menciptakan teknik ini adalah seseorang yang memahami inti dari ajaran Buddha. Jadi bagaimana bisa Chun Inji mampu menggunakan teknik ini? Karena teknik ini tuh bertolak belakang dengan ajaran kultus iblis dalam mengendalikan energi. Teknik ajaran atau aliran kultus membuat seseorang bisa meningkatkan tenaga dalamnya. Sementara teknik reverse health preservation akan memperkuat tubuh. Namun karena karakteristik kedua teknik ini berbeda, jadi akan menimbulkan konflik jika kultus mempelajarinya juga. Jadi seseorang harus meninggalkan ajaran yang satunya, jadi antara mempelajari si teknik kultus atau mempelajari si tekniknya si kuil Shaolin ini gitu. Jadi nggak bisa dua-duanya dipelajari karena bakal bentrok. Nggak lama seseorang memasuki ruangan itu dengan terburu-buru. Orang itu adalah Chun Yowun yang langsung berlari ke situ saat Hubong mengabari tentang kakeknya yang sudah sadar. Yowun terkejut dengan aliran energi yang tersebar di ruangan itu. Meski belum pernah menghadapi secara langsung, tapi Yowun tahu ini adalah energi aliran Buddha. Yowun bingung dan bertanya pada Maragyo yang menggeleng. Maragyo menceritakan kejadian tadi dan memberitahukan Yowun kalau teknik yang digunakan The Great Lord adalah teknik reverse health preservation.
Hyewon tambah bingung. Lah kok kakeknya tahu teknik tingkat tinggi kuil Shaolin? Maragyong berkata kalau mereka hanya bisa menunggu penjelasan dari The Great Lord saja. Raut wajah The Great Lord yang tadinya pucat sekarang telah berubah menjadi cerah. Setelah sekitar 1 jam, energi itu mulai mereda. Dan saat energi itu terserap seluruhnya ke dalam tubuh Chun In-ji, dia pun membuka matanya. Keadaannya menjadi lebih baik dan dia pun menghela nafas lega. Pantas aja ya, walaupun si Maragyong sama Hyewon masukin energi mereka, Chun In-ji keadaannya gak baik-baik aja ya. Intinya dia itu udah intinya aliran si Buddha itu kan, Shaolin itu. Makanya jadinya iya sama aja dengan bohong gitu. Namun Chun In-ji shock saat menyadari kehadiran Hyewon di dekatnya. Dia shock bukan karena Hyewonnya, melainkan energi yang terpancar dari Hyewon. Meski internal energi Chun In-ji rusak, tapi dia adalah seorang Supreme Master dan dia bisa memahami kekuatan yang dimiliki orang lain. Dan anak muda yang ada di hadapannya kekuatannya tidak dapat diukur. Aura yang terpancar dari anak muda itu menggetarkan hati. Chun In-ji yang menatap Chun Hyewon dengan serius bertanya pada Maragyong, siapa anak muda itu? Mendengar itu Chun Hyewon lah yang menjawab, saya adalah Chun Hyewon, saya berada di sini karena mencari keberadaan kakek. Mendengar itu mata Chun In-ji melotot kaget. Loh, Chun Hyewon anak dari Hwayeon. Chun In-ji gak mungkin bisa melupakan nama itu. Dia sangat ingat karena dialah yang menengahi konflik Chun Yu-jong dan 6 sekte karena Chun Yu-jong bersikeras ingin menikahi Hwayeon. Dan Chun In-ji lah yang menamai Hyewon sebelum dia pergi dari kultus. Itu pertama kalinya Chun Yu-jong datang padanya dan meminta nasihat mengenai nama yang akan diberikannya pada Hyewon saat itu. Padahal Chun Yu-jong gak pernah begitu saat menamai anak-anaknya yang lain yang berasal dari 6 sekte. Betapa istimewanya Hyewon kan buat Chun Yu-jong. Maragyong menjawab kalau Hyewon adalah The Lord saat ini. Chun In-ji tambah shock. Dia masih mengira Chun Yu-jong lah yang menjadi The Lord dan memegang kata-katanya sebelum pergi, yaitu untuk memberantas klan Blood God Six Martial. Bagaimana anak muda ini bisa menjadi The Lord? Sebenarnya apa yang sudah terjadi? Selama ini Chun In-ji mengira The Lord berikutnya pasti berasal dari 6 sekte. Namun jelas Chun Hyewon gak berasal dari sekte manapun. Chun In-ji dulu merasa kesal karena meskipun Chun Yu-jong menyayangi dan melindungi Hwayeon dan putra mereka, dia tetap gak bisa melindungi mereka dari 6 sekte. Ini sungguh sebuah keajaiban. Chun In-ji sangat senang. Akhirnya ada The Lord yang bukan berasal dari 6 sekte. Chun In-ji masih merasa gak percaya. Namun melihat energi Hyewon, dia tahu Hyewon pasti bekerja dengan keras untuk bisa mencapai posisinya saat ini. Chun In-ji begitu senang dan meminta Hyewon untuk mendekat. Hyewon dengan tenang mendekati kakeknya. Dia sebenarnya agak canggung karena setelah kematian ibunya, Chun Hyewon tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari keluarganya. Karena kan si Chun Yu-jong aja bapaknya berusaha ngejauhin dia ya, supaya si Hyewon itu nggak diapa-apain sama si 6 sekte sialan itu kan. Chun In-ji berkata kalau Hyewon sangat mirip dengan ibunya. Mendengar itu, meski Hyewon masih merasa canggung, tapi dia berkata kalau dia bersyukur kakeknya baik-baik saja. Mendengar Hyewon memanggilnya kakek, hati Chun In-ji terenyuh. Setelah 20 tahun, akhirnya dia bisa bertemu dengan cucunya, darah dagingnya. Chun In-ji tersenyum. Dia memang memperlakukan Chun Yu-jong dan anak-anaknya yang lain dengan keras. Tapi hatinya melembut ketika berhadapan dengan cucunya yang sudah beranjak dewasa. Kayaknya semua kakek dan nenek begitu ya guys di dunia. Setuju guys? Begitu juga dengan Hyewon. Ini pertama kalinya dia bertemu kakeknya sejak dia masih bayi. Dan untuk pertama kalinya Hyewon merasakan emosi dari dalam dirinya. Perasaan sayang saat melihat senyum kakeknya. Keluarga. Itu adalah sesuatu yang belum pernah didapatkannya sejak Hyewon masih kecil. Hubungan darah memang aneh. Hal itu membuat hati Hyewon yang membeku menjadi cair. Maragyong sebetulnya ingin segera menceritakan apa yang sudah terjadi selama ini, tapi dia menahannya demi momen mengharukan ini. Terkadang di antara pria nggak perlu saling menunjukkan apa maksud hatinya, hanya dengan saling menatap pun mereka sudah saling mengerti. Loh kok kayaknya konsepnya rada-rada BL ya? Stop, jam ini bulan puasa, bentar lagi lebaran, jadi pikirnya pas udah lebaran aja. Pasti jam. Dan sekarang mereka sedang menghadapi suatu masalah. Raut wajah Chun In-ji berubah saat dia mengingat sesuatu.
Chun In-ji bertanya pada Maragyom dia sedang ada di mana. Maragyom berusaha menenangkan Chun In-ji yang tiba-tiba menjadi emosi dan berkata kalau mereka ada di Istana Es Laut Utara. Saat tahu mereka ada di mana, Chun In-ji tiba-tiba memegang kepalanya yang terasa sakit. Maragyom dan Yowon shock dan berusaha menenangkan Chun In-ji. Namun Chun In-ji menolak mereka dan berkata kalau dia baik-baik saja. Karena efek labang yang ada di dalam kepalanya saat itu, ingatan Chun In-ji jadi terpotong-potong. Namun dia ingat akan suatu hal yang penting. Chun In-ji berkata pada Yowon bahwa nggak boleh membiarkan Blade God Six Martial mendapatkan inti Dragon Turtle. Chun Yowon berusaha menenangkan kakeknya. Namun Chun In-ji yang mendadak gelisah turun dari tempat tidur. Namun didudukan kembali oleh Yowon dengan lembut. Chun In-ji syok dengan kekuatan yang dimiliki oleh Yowon. Ternyata Yowon lebih kuat dari yang dibayangkannya. Yowon berkata dengan tenang kalau inti Dragon Turtle tidak jatuh ke tangan Blade God Six Martial. Chun In-ji menatap Yowon dengan wajah bertanya-tanya. Yowon menggaruk kepalanya dan berkata kalau dia yang mendapatkan inti naga itu dan sudah menyerapnya. Mendengar itu Chun In-ji syok. Untuk membuktikannya, Yowon mengumpulkan energi listrik di tangannya. Melihat itu Chun In-ji syok. Loh, jadi beneran? Chun In-ji nggak pernah mengira kalau Yowon akan menyerap inti naga itu. Chun In-ji kembali duduk dan merasa lega. Yowon ragu-ragu mulai bertanya pada kakeknya. Sebenarnya apa yang terjadi? Bagaimana kakeknya bisa ditangkap oleh Blade God Six Martial dan bahkan dimanfaatkan oleh mereka? Yowon tahu kalau kakeknya baru saja pulih, tapi dia penasaran dengan apa yang sebenarnya sudah terjadi. Yowon maklum kalau kakeknya belum bisa menjawabnya. Chun In-ji menutup matanya dan menghela nafas dalam, membuat Maragyom dan Yowon khawatir. Kalau apa yang mereka pikirkan benar, sepertinya Chun In-ji mengorbankan dirinya demi Wulin dan kultus iblis. Chun In-ji sedang berpikir dalam-dalam. Itu adalah kesombongannya. Dia merasa sangat bodoh dan terlalu percaya diri pada kekuatannya saat itu. Meskipun mereka menyatukan kekuatan untuk menumbangkan musuh mereka, tetapi mereka tetap tertangkap. Chun In-ji membuka matanya dan berkata kalau semuanya adalah salahnya. Tertangkapnya Biksu Gujung pun adalah kesalahannya. Biksu Gujung adalah pimpinan kuil Shaolin yang menghilang 18 tahun yang lalu. Chun In-ji meneruskan kalau mereka datang ke Istana Es Laut Utara untuk mendapatkan inti Dragon Turtle. Yowon bertanya apa yang dimaksud kakeknya dengan mereka adalah klan Blade God Six Martial. Chun In-ji agak terkejut karena Yowon tahu mengenai klan Blade God Six Martial dan berkata kalau dia bermaksud untuk menghentikan perkembangan klan tersebut dulu. Maragyom akhirnya bisa menyusun puzzle yang selama ini belum lengkap. Jadi alasan Chun In-ji menghilang 20 tahun yang lalu adalah karena dia ingin menghentikan sepak terjang klan Blade God Six Martial. Chun In-ji melanjutkan kalau dia dan beberapa pendekar lainnya datang ke Istana Es Laut Utara untuk menghentikan klan Blade God Six Martial yang bertujuan untuk mengumpulkan inti dari 5 Spirit Beast. Mendengar itu, Yowon pun akhirnya mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang selalu menghantuinya. Jadi benar, tujuan Blade God Six Martial adalah untuk mendapatkan 5 inti Spirit Beast. Chun In-ji merasa beruntung salah satu dari 5 inti Spirit Beast sudah dikuasai oleh Yowon. Namun, Yowon berkata dengan ragu-ragu kalau dia nggak hanya mendapatkan satu saja. Chun In-ji bingung. Maksudnya gimana, nak? Yowon menjelaskan kalau dia juga berhasil menggagalkan rencana Blade God Six Martial yang ingin mendapatkan inti kilin api yang berada di Istana Kekaisaran. Dan Yowonlah yang mendapatkan inti kilin api dan sudah menyerapnya juga. Chun In-ji syok. Loh, bukannya inti kilin api itu milik Kekaisaran? Kok Yowon bisa menyerapnya? Sebelum dia menanyakan hal itu, Yowon sudah menjelaskan hal lainnya. Bahwa klan Blade God Six Martial juga mengincar inti Imogi yang ada di kultus iblis. Chun In-ji tambah syok. Dia malah baru tahu kalau dalam kultus ada inti Imogi. Yowon menunjukkan pergelangan tangan kanannya yang tertutupi oleh wristguard hitam yang kemudian berubah menjadi pedang. Chun In-ji terkejut dengan pedang hitam itu. Dia nggak mungkin nggak tahu pedang apa itu. Pedang iblis langit, teriak Chun In-ji. Pedang legenda yang hanya bisa dimiliki oleh penerus Chunma yang sesungguhnya.
Hal itu sudah membuat Chun In-ji syok, tapi belum selesai. Yowon menjelaskan lagi kalau pedang iblis langit mengandung energi inti Imogi. Yowon menjelaskan lagi kalau pedang iblis langit mengandung energi inti Imogi dan Yowon sudah menyerapnya juga. Chun In-ji sampai udah capek kayaknya ya syok mulu. Berarti cucunya Chun Yo-won gak hanya menghentikan sepak terjang klan Blade God Six Martial, tapi juga menyerap 3 inti Spirit Beast. Loh, tunggu, apa Yowon juga sudah menyerap inti Great Bird? Jawabannya benar. Yowon merasa khawatir melihat kakeknya kebanyakan syok. Bersambung! Oke deh guys, sampai sini dulu ya. Untuk kalian yang sedang mudik, semoga selamat sampai tujuan. Dan semoga storytelling saya bisa menemani waktu mudik kalian. See you guys, bye! Assalamualaikum!